Baik, materi kita berikutnya adalah penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Contoh. Contoh yang pertama, anggap saja kita punya masalah trigonometri begini. Ada gambar, gabungan dua buah segitiga, segitiga ABC dan segitiga ADC. Di mana pada segitiga ABC sudut B itu 45 derajat, kemudian pada segitiga ADC sudut A itu 30 derajat. Ya, anggap saja bahwa panjang CD ini sama dengan 3 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang sisi-sisi baik pada segitiga yang pertama maupun pada segitiga yang kedua. Nah, gimana caranya? Nah, tentu saja ya kalian harus mengerti perbandingan trigonometri untuk menghitung sisi-sisi yang lain. Umpamanya pada segitiga ACD, nah, salah satu sudutnya diketahui 30 derajat. Kemudian sisi CD-nya diketahui atau sisi depan sudut pada segitiga siku-siku ADC, berarti kita bisa menggunakan sin karena di depannya diketahui. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat jawabannya. Ya. Mula-mula perhatikan segitiga ACD. Ya, siku-siku di D. Otomatis sisi miringnya adalah AC. Kemudian sudut A itu 30 derajat. Nah, berdasarkan perbandingan trigonometri khususnya sinus, kenapa menggunakan sinus? Karena sisi di depannya diketahui. Jadi sin 30 itu sinus kan sisi depan banding sisi miringnya ini CA. Jadi sin 30 sama dengan CD banding CA atau AC. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa sinus 30 itu nilainya 1/2. Ya, 30 derajat itu sudut istimewa. Sudah kita pelajari yang lalu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus. Jadi untuk 30 derajat, sin 30 derajat kita dapatkan nilainya sama dengan 1/2. Sama dengan CD per AC. Ya, CD-nya dari soal 3 cm. Nah, dari sini kita bisa dapatkan AC itu sama dengan ya AC kali 1 AC 2 kali 3 6, jadi AC sama dengan 6 cm. Jadi AC sama dengan 6 cm. Nah, untuk menghitung AD ya kita bisa menggunakan cos 30. Jadi cos 30 derajat itu sisi samping banding sisi miring. Berarti ya AD banding AC. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 sama dengan AD banding 6. Ya, tadi kita dapat bahwa AC itu sama dengan 6. Jadi 1/2 akar 3 sama dengan AD per 6. Otomatis AD sama dengan 6 kali 1/2 akar 3. Nilainya sama dengan 3 akar 3. Nah, selanjutnya dalam segitiga ABC, ini segitiga ABC, pada segitiga ABC itu siku-siku di C ini. Nah, untuk menghitung sisi-sisi pada segitiga ABC, kita menggunakan perbandingan trigonometri di mana sudut B kita ketahui nilainya sama dengan 45 derajat. Jadi
Ya, di sini kita menggunakan tangen supaya ya kalau kita menggunakan sin, BA-nya belum diketahui. Ya, walaupun CA, nah CA kita sudah ketahui tapi lebih mudah menggunakan tangen karena sudutnya 45. Jadi tangen 45 itu sama dengan sisi depan banding sisi samping. Nah, tangen 45 1. Nah, artinya ya CA itu sudah didapat sama dengan 6 cm atau AC sama dengan 6 cm. Jadi 1 sama dengan 6 dibagi CB, sehingga CB sama dengan 6 bagi 1, CB sama dengan 6. Nah, jadi mudah kita ketahui bahwa pada segitiga siku-siku yang salah satu kakinya 45 derajat, maka kaki yang lain juga 45 derajat. Karena di sini 90, di sini 45, otomatis di sini 45. Dengan demikian, maka sisi ini pasti sama dengan sisi ini atau terbentuk segitiga sama kaki. Jadi sudut-sudut pada kaki ini itu sama dengan 45 derajat. Jadi sama kaki. Otomatis sisi CB sama dengan sisi CA. Nah, untuk menghitung panjang AB tinggal kita menggunakan teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi nanti kita dapatkan bahwa AB pangkat 2 ini, AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah CB pangkat 2. Nah, setelah kita hitung jadi AB pangkat 2 sama dengan CA pangkat 2 tambah CB pangkat 2. CA itu dari sini AB sama dengan akar dari. Ya, CA itu nilainya 6 jadi 6 pangkat 2, CB juga 6 jadi 6 pangkat 2. Hasilnya menjadi 36 tambah 36 sama dengan 2 kali 36. Nah, kalau kita akarkan, akar dari 36 itu adalah 6. Jadi AB sama dengan 6 akar 2. Atau dengan menggunakan perbandingan trigonometri, ya seperti sebelumnya diketahui bahwa lebih bagus menggunakan tangen karena sudutnya 45 kan. Kenapa tangen 45 hasilnya sama dengan 1? Nah, bisa juga kita menggunakan untuk menghitung panjang AB ini bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang lain, umpamanya sinus 45 sisi depan sudut banding sisi miring. Sisi depan banding sisi miring. Jadi sebelumnya kita ketahui ya sin 45 itu 1/2 akar 2 nilainya sama dengan AC per AB. Jadi AC-nya tadi itu nilainya sama dengan 6 per AB. Dengan demikian AB sama dengan 6 dibagi 1/2 akar 2. 6 dibagi 1/2 akar 2 atau sama dengan 12 per akar 2. Nah, setelah disederhanakan hasilnya sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, ini contoh yang pertama. Selanjutnya kita lanjut dengan contoh yang lain. Ya, umpamanya di sini gambarnya seperti ini. Gambar segitiga PQR kemudian digabung dengan segitiga TRS. Nah, di sini pada segitiga PQR sudut Q itu 65 derajat. Kemudian QR sama dengan 4, RS sama dengan 5, PT sama dengan 2. Yang ditanya berapa besar sudut TSR. PQ. Ya, kalau sudah dapat panjang PQ,
dapat panjang PR, kalau ketemu panjang PR maka panjang TR bisa dihitung, yaitu PR kurang 2. Kalau sudah ketemu panjang TR, maka sudut ini bisa kita hitung. Nah, jadi mula-mula kita cari panjang PQ. Pada segitiga PQR, nah, untuk mencari panjang PQ kita bisa menggunakan cos 65. Kosinus satu sudut adalah perbandingan sisi samping banding sisi miring pada segitiga siku-siku PQR. Jadi cos 65 sama dengan QR banding QP. Nah, cos 65 kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,4266. Sedangkan QR-nya 4. QP-nya, nah ini yang mau dihitung, 4 per QP. Jadi 4 per QP sama dengan 0,4266. Kalau begitu, ya QP atau PQ sama dengan 4 dibagi 0,4266. Ya, kira-kira nilainya sama dengan 9,4648 cm. Nah, ini panjang PQ. Selanjutnya, kita ingin menghitung panjang PR. Panjang PR ya masih tetap pada segitiga PQR. Nah, ini kita menggunakan tangen sisi depan banding sisi bawah. Jadi tangen 65 derajat sama dengan PR banding QR. Ya. Nah, kita hitung dari kalkulator, tangen 65 derajat itu nilainya sama dengan 2,1445. Sama dengan PR banding 4 karena QR-nya 4. Dengan demikian PR sama dengan 4 kali 2,1445. Nilainya sama dengan 8,578 cm. Nah, jadi PR sama dengan 8,578. Dengan demikian TR bisa dihitung. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu menghitung sudut S pada segitiga TSR. Jadi ya, sebelumnya kita ketahui bahwa pada segitiga RST kita harus menghitung dulu panjang TR. Nah, dari soal tadi TR itu bisa diperoleh dari PR banding PT, PR kurang PT. Jadi TR sama dengan PR kurang PT, nilainya sama dengan 8,578. Ini PR-nya tadi 8,578 dikurang PT 2, hasilnya sama dengan 6,578 cm. Nah, untuk menghitung sudut S pada segitiga TSR, ya karena sisi depannya diketahui TR, kemudian sisi sampingnya RS sama dengan 5, maka kita menggunakan tangen. Jadi tangen sudut RST sama dengan TR banding RS. TR banding RS, sisi depan banding sisi bawah. Sama dengan 6,578 itu TR-nya ini. TR 6,578 dibanding 5, hasilnya sama dengan 1,7156. Nah, tinggal menghitung berapa besar sudut RST. Nah, bagaimana caranya? Kita cari sudut berapa itu yang nilai tangennya sama dengan 1,7156. Nah, kita ambil di kalkulator, caranya tekan tangen pangkat min 1 dari 1,7156 yang hasilnya sama dengan 59,76 derajat.
kita lihat contoh 3. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar segitiga ABC dan segitiga ACD. Segitiga ACD, siku-siku di D. Nah, kita diminta menghitung panjang CD kalau AB sama dengan 20 cm, sementara sudut CAB sama dengan 30 derajat dan sudut CBD sama dengan 68 derajat. Nah, bagaimana caranya? Ya. Jadi mula-mula kita perhatikan segitiga ACD. Ya, ACD, siku-siku di D, dan sudut A-nya diketahui sama dengan 30 derajat. Nah, di sini kita menggunakan persamaan, ambil tangennya untuk menghitung CD. Tangen 30 sama dengan CD banding AD. Jadi tangen sisi depan banding sisi bawah atau sisi samping. Jadi tangen 30 sama dengan CD per AD. Maka CD itu sama dengan AD kali tangen 30. Anggap saja ini persamaan yang pertama. Selanjutnya pada segitiga CBD, siku-siku di D dan sudut B diketahui 68 derajat. Nah, kita juga menggunakan tangen dengan cara yang serupa pada cara di atas. Jadi tangen 68 derajat sama dengan CD per DB, CD per BD atau DB. Di sini kita dapatkan CD sama dengan BD kali tangen 68 derajat. Nah, ada dua persamaan yang sama-sama CD. CD sama dengan AD kali tangen 30 derajat. Kemudian juga CD sama dengan BD kali tangen 68 derajat. Jadi karena persamaan 1 dan 2 nilainya sama-sama nilainya sama dengan CD, maka di sini kita dapatkan AD kali tangen 30 derajat nilainya sama dengan BD kali tangen 68 derajat. Selanjutnya AD sama dengan AB tambah BD. Nah, kita uraikan menjadi AB tambah BD kali tangen 30 kan nilainya sepertiga akar 3. Nah, sama dengan BD kali tangen 68 derajat. Dari kalkulator kita dapatkan 2,475. Nah, AB tambah BD, kita ganti nilai AB. AB itu kan 20. AB sama dengan 20 cm. Jadi otomatis 20 tambah BD dikali 0,577 nilai dari sepertiga akar 3. Ya, kita menggunakan pecahan desimal saja karena tangen 68 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi 20 tambah BD dikali 0,577 nilainya sama dengan BD kali 2,475. Selanjutnya, nah ini dikali masuk, kita jabarkan menjadi 20 kali 0,577 ditambah BD atau 0,577 kali BD sama dengan 2,475 BD. Nah, kita kumpulkan suku yang sama yang mengandung BD. Ya, mula-mula ditukar dulu tempatnya, jadi 2,475 BD sama dengan 20 kali 0,577 tambah 0,577 kali BD. Ya, tapi ini maksudnya persamaan yang di atas ini sama saja ini di bawah ini, tinggal ditukar tempatnya. Dengan demikian 2,475 BD kurang 0,577 BD, jadi ini 0,577 BD, kedua ruas dikurangi dengan
0,577 BD. Sisanya sama dengan 20 kali 0,577 di ruas kanan. Nah, setelah diselesaikan, kita akan dapatkan 2,475 BD dikurang 0,577 BD, hasilnya sama dengan 1,898 BD. Sama dengan ruas kanan 20 kali 0,577, hasilnya sama dengan 11,54. Dengan demikian BD sama dengan 11,54 dibagi 1,898 yang hasilnya sama dengan 6,08 cm. Ya, kira-kira 6 begitu. Berikutnya ya, dari persamaan 1, mana persamaan 1 ini CD sama dengan AD kali tangen 30, sudah bisa kita menghitung panjang CD. Bisa juga ini CD sama dengan BD kali tangen 68. Tapi cukup kita ambil satu saja, hasilnya nanti sama saja. Kita ambil persamaan yang pertama, CD sama dengan AD kali tangen 30 derajat. Sama dengan AD tadi nilainya AB tambah BD. 20 tambah 6,08. Hasil dikali tangen 30, hasilnya seperti akar 3. Nah, 26,08 ya kita bisa bulatkan saja 26. Sepertiga kali 26 kali sepertiga akar 3, hasilnya 26 per 3 akar 3. Kurang lebih sama dengan 15,06. Ya, 15,06 kita kira-kira sama dengan 15 dengan membuang 2 angka di belakang koma 0,06. Jadi panjang CD ini kurang lebih 15 cm. Kalau di sini AB-nya tadi 20, sementara sudut A 30 dan sudut B 68 derajat. Nah, itu contoh yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut contoh yang keempat. Ya, diketahui sudut elevasi dari titik C terhadap B. Ini ada titik C, ada titik B, ada titik A. Ini garis CBA ini menghubungkan puncak. Ada 3 gunung ini dihubungkan. Nah, sudut elevasi titik C terhadap titik B ini kalau kita hitung ini 12 derajat 18 menit. Nah, kemudian jarak antara titik C dan B itu diketahui 373 meter. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jarak vertikal? Jarak vertikal A terhadap C, dan jarak horizontal A terhadap C. Nah, yang dimaksud jarak vertikal A terhadap C, selisih tinggi titik C dengan tinggi titik A, atau selisih tinggi gunung, anggap ini gunung C dengan tinggi gunung A. Kemudian jarak horizontal A terhadap C. Nah, jarak titik C atau titik A ini secara horizontal, kalau ini kita tarik garis ke sana, nah, nanti kita buatkan segitiga. Kita buatkan segitiga siku-siku. Jadi mula-mula kita bikin dulu gambar situasinya. Ya, anggap saja ini gambar situasi dari 3 gunung tadi. Ya, anggap saja seperti ini. Nah, jadi ini sudut elevasi. Sudut elevasi titik C terhadap B adalah 12 derajat 18 menit. Nah, kemudian dari sini ke sini 373 meter, dari B ke A 834 meter. Nah, yang diminta tadi berapa jarak vertikal A terhadap C, maksudnya ini AD-nya berapa. Kemudian jarak horizontal A terhadap C, berarti ini
DC-nya diminta berapa panjang DC. Ya, nah kita lihat. Nah, ini saya kira tidak ada masalah karena tinggal menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga CAD dapat diperoleh bahwa sin di depan sudut banding sisi miring. Jadi AD per AC. Maka AD sama dengan AD ini sama dengan AC kali sin 12 derajat 18 menit. Jadi AD sama dengan AC kali sin 12 derajat 18 menit. AC ya berapa jaraknya ini A ke C, kita jumlahkan ini 834 meter 834 meter tambah 373 meter. Kemudian sin 12 derajat 18 menit diubah menjadi sin 12,3 derajat. Jadi 18 menit itu sama dengan 18 per 60 menit. Karena 1 menit sama dengan 1 derajat sama dengan 60 menit. Kalau begitu 18 derajat sama dengan ya 18 dibagi 60 sama dengan 0,3 derajat. Jadi 12 derajat ditambah 0,3 derajat sama dengan 12,3 derajat. Jadi tinggal kita hitung berapa nilai dari sin 12,3 derajat. Kalau dari kalkulator kita dapatkan 0,21303. Sementara tadi ini 373 tambah 834 hasilnya sama dengan 1207. Kalau ini dikalikan dengan nilai dari sin 12,3 derajat yaitu 0,21303 hasilnya sama dengan 257,128 meter. Nah, inilah jarak vertikal titik A terhadap titik C atau panjangnya AD. Selanjutnya kita akan menghitung jarak horizontal A terhadap C. Nah, dengan memperhatikan segitiga yang sama, jadi pada segitiga CAD dapat diperoleh bahwa cos 12 derajat 18 menit. Cos itu perbandingan sisi samping dengan sisi miring atau sisi bawah dengan sisi miring. Nah, berarti ini CD banding CA atau AC. Nah, masalahnya CD-nya berapa? Jadi CD sama dengan AC atau CA kali cos 12 derajat 18 menit. Nah, tadi AC kita dapatkan 373 tambah 834 meter, hasilnya sama dengan 1207 meter. Kemudian cos 12 derajat 18 menit diubah menjadi cos 12,3 derajat yang hasilnya sama dengan 0,97705 dari kalkulator. Kita kalkulator sehingga panjang CD ini sama dengan 1207 dikali 0,97705 hasilnya sama dengan 1179,29 meter. Nah, inilah jarak horizontal titik A terhadap titik C.